Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. 4 korban dugaan keracunan pisang goreng di Metro kondisinya membaik. 4 korban yang diduga keracunan pisang goreng saat ini keadaannya mulai membaik setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani, Kota Metro. Salah satu korban AJ berusia 36 tahun pada Kamis 19 Januari 2023 mengatakan dirinya saat ini sudah mulai membaik dibanding sebelumnya. AJ menceritakan kronologis kejadian sebelum mengalami keracunan. Ia mengatakan awalnya dirinya datang takziah pasangan Dikin dan Tayem. Kemudian ia bersama 5 saudaranya ke belakang rumah dan di sana ada pisang goreng. Lalu mereka berlima sama-sama mencicipi pisang goreng yang sudah dingin tersebut. Menurutnya ia hanya mencicipi sedikit dan kemudian memuntahkannya karena rasanya pahit. Tak lama ia bersama 4 saudaranya mengalami gejala keringat berlebih dan pusing. Bahkan ada yang muntah dan kejang. Sekitar 15 menit setelah makan pisang goreng, hal senada juga dikatakan oleh korban lainnya yakni J yang mengatakan dirinya sempat tak sadarkan diri ketika dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Metro. Saat ini dirinya mulai membaik dan sudah bisa mengobrol serta duduk. Kasubag Humas RSUD Ahmad Yani Metro Oktarina Handayani mengatakan pihaknya menerima 7 pasien di instalasi gawat darurat yang diduga keracunan pisang goreng. Pada Selasa 17 Januari 2023 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, datanglah 5 pasien dan saat itu 1 orang sudah dalam keadaan meninggal saat tiba di rumah sakit. Sebelumnya katanya di hari yang sama ada pasangan suami istri yang juga datang karena hal yang sama, yaitu pasangan Dikin dan Tayem. Sebelumnya 3 warga Metro Utara dan Lampung Tengah meninggal diduga akibat keracunan pisang goreng pada Selasa 17 Januari 2023 lalu. Selain itu 4 orang korban lainnya yang juga diduga keracunan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani, Kota Metro. Korban meninggal yaitu Pak Sutri Dikin berusia 80 tahun dan Tayem berusia 80 tahun asal Lampung Tengah serta N berusia 37 tahun warga Metro Utara. 4 korban lainnya yakni S, warga Lampung Tengah, AS, warga Metro Utara, J, warga Punggur, dan AJ, warga Metro Utara masih dirawat. Berikut keterangan. Perawat di ruang ini Mbak ya, ruang penyakit dalam bagian B ya? Tim saya kebetulan. Bisa dijelaskan nggak Mbak untuk keadaannya saat ini dari keempat pasien yang dirawat terkait? Oh ada 3 orang yang di sini itu yang diduga keracunan makanan akibat pisang goreng itu saat ini keadaannya seperti apa Mbak? Untuk kondisi saat ini semuanya sudah membaik. Untuk Pak Suparno sudah baik. Kalau kemarin kan datang dengan sesak, kemudian ada penurunan kesadaran di UGD-nya. Untuk saat ini kesadarannya sudah kompos medis, sudah stabil semuanya. Pak Agus juga sudah nggak sesak lagi, kondisi sudah membaik, minum juga kondisi sudah stabil. Hari ini hanya evaluasi untuk hasil laboratorium, darah lengkap, kemudian untuk Pak Suparno karena kemarin kondisi ada sesak segala macam, jadi pemeriksaan analisa gas darah. Jadi untuk hari ini kita evaluasi kondisi ketiga pasien baik semua. Oh sudah baik semua. Masih ada keluhan nggak sih Mas seperti perut yang sakit ataupun ada keluhan-keluhan yang terkait dampak dari keracunan makanan dari pisang goreng itu? Masih kalau untuk Pak Agus saat Jembatan gantung Desa Mekarsari, Lampung Selatan rusak parah, miring dan tak ada alas papan. Jembatan gantung penghubung antar dusun di Desa Mekarsari, Kecamatan Waisulan, Lampung Selatan rusak parah. Diketahui jembatan tersebut sudah rusak sejak diterjang banjir pada Oktober 2022 lalu. Jembatan yang merupakan akses utama warga dusun di Desa Mekarsari itu dibangun pada tahun
2011 melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Pembangunan jembatan menelan biaya sebesar Rp169.484.500. Kini kondisi jembatan gantung sangat memprihatinkan karena alas papan sudah lapuk termakan usia. Selain itu, seling atau kawat penyangga jembatan sudah berkarat dan sepertinya tidak mampu menahan beban dari jembatan tersebut. Padahal jembatan gantung itu merupakan akses anak sekolah di desa tersebut. Camat Waisulan Munir membenarkan terkait rusaknya jembatan gantung tersebut. Kata Munir, jembatan sudah miring sekitar 10 cm dari posisi semula. Bahkan pondasi di sekitar jembatan sudah terkikis air saat banjir tahun lalu. Sehingga posisi tiang penyangga jembatan dalam keadaan miring dan sangat mengkhawatirkan untuk dilalui. Padahal menurut Munir, anak sekolah dan warga menggunakan jembatan gantung tersebut sebagai jalan utama serta penghubung 3 desa, yakni Desa Jarangpucung, Talang Waisulan, dan Istikarya. Munir menyebut dirinya bersama Forkopicam Waisulan telah meninjau lokasi jembatan. Ia mengatakan ada rencana pihak Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan akan memperbaiki jembatan gantung tersebut. Dirinya juga mengimbau warga untuk sementara waktu tidak melintasi jembatan. Munir meminta warga desa Mekarsari dapat memutar melalui jalan lain. Ia juga telah meminta Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto untuk dapat memperbaiki jembatan gantung yang rusak itu. Ditinggal salat subuh di masjid, motor warga Lampung Utara raib digondol maling. Pencurian motor terjadi di halaman Masjid Al-Amin di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara pada Senin 16 Januari 2023. Korban pencurian bernama Zainal Abidin berusia 60 tahun, warga Kota Bumi, Lampung Utara. Motor tersebut hilang dicuri saat korban Zainal sedang melaksanakan salat maghrib. Korban merupakan pedagang sembako di Pasar Sentral Kota Bumi. Zainal menerangkan, saat itu ia habis buka puasa dan akan melakukan salat maghrib. Ia pun memarkirkan kendaraan Honda Beat dengan nomor polisi BE 4849KJ di halaman parkir masjid. Menurutnya pada Kamis 19 Januari 2023, motor yang dibawanya sudah dikunci stang dan juga ditambah gembok di bagian cakram depan. Namun alangkah terkejutnya, saat akan pulang dari sholat, tunggangan besinya sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kemudian ia berusaha mencari di sekitar masjid dan hasilnya nihil, tidak ditemukan. Ia lalu mengecek rekaman CCTV Masjid Al-Amin dan diketahui motornya dicuri oleh 2 pelaku. Seorang pelaku menunggu di luar pagar masjid, sementara pelaku lainnya mengambil motor miliknya. Dirinya mengaku akan melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian. Sementara Sunaria, penjaga masjid, membenarkan adanya pencurian motor di Masjid Al-Amin. Dirinya mengaku tidak mengetahui persis kejadian pencurian tersebut karena saat kejadian dirinya sedang sakit. Akan tetapi peristiwa pencurian terekam kamera CCTV masjid. Berikut keterangan dari pihak terkait. Waktu itu hari Senin saya itu kan puasa, jadi udah terlambat juga saya itu. Orang udah ajan, biasanya kan saya ajan ya. Tapi saya orang udah ajan, namun saya masih duduk di depan. Saya lihat anak 2 itu di lapangan parkir mobil ini, jalan-jalan. Saya kan itu apa orang di depan? Saya diam aja. Udah itu saya naik, saya masuk ke dalam, langsung saya langsung wudhu. Saya terjadi di luar TV dari sini. Udah lama ya? Udah lama ya. Cuman katanya yang sholat maghrib itu kejadiannya pas kapan? sholat maghrib lagi rakaat kedua, nggak salah. Rakaat kedua. Rakaat kedua itu. Yang punya motor siapa, Pak? Enal itu Enal. Oke. Dia pedagang di sini, Pak? Ya pedagang di sana itu dekat Lestari sana.
toko material lestari. Betul. Jadi pas rakaat kedua kedengar? Ya mungkin kedengaran sama yang sholat bahkan gitu, yang sholat. Karena lagi sholat, setelah bubar sholat dia keluar. Memang motor itu ada 2 semuanya. Kenapa kok dia yang di Berita selanjutnya, Polresta Gabus tangkap pengedar narkoba temukan sabu di rel gorden rumah. Polresta Gabus Polda Lampung berhasil menangkap 1 pelaku pengedar narkoba jenis sabu di Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, Lampung. Pelaku pengedar sabu yang berhasil ditangkap Satres Narkoba Polres Tanggamus berinisial ZZ berusia 29 tahun yang merupakan warga Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. AKP Dedi Wahyudi, Kasatres Narkoba Polres Tanggamus mengatakan pelaku merupakan target operasi pihaknya. AKP Dedi Wahyudi pada Rabu 18 Januari 2023 menambahkan pihaknya mengetahui keberadaan pelaku dari informasi warga sekitar. Informasi berisikan kalau pelaku sering melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu di rumahnya. Ia juga menjelaskan kronologi penangkapan pelaku dilakukan pada Senin 16 Januari 2023. Pihaknya melakukan penangkapan pelaku pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dirinya menambahkan saat pihak Satres Narkoba Polres Tanggamus melakukan penangkapan, banyak masyarakat yang berkumpul di lokasi tersebut. Pelaku diamankan di kediamannya di Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Dari penangkapan tersebut, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 buah plastik klip berisi kristal putih seberat 17,37 gram. Lalu 11 plastik klip kosong, 1 tutup rel gorden, 3 unit handphone genggam dan 1 dompet berwarna hitam. Barang haram tersebut disembunyikan pelaku di rel gorden di ruang tamu rumah pelaku. AKP Dedi menambahkan saat melakukan penggeledahan disaksikan juga oleh keluarga pelaku beserta aparatur Pekon setempat. Menurut keterangan pelaku, ia sudah kurang lebih 6-8 bulan mengedarkan barang haram di Kecamatan Kota Agung Barat dan Wonosobo. Sementara pelaku ZZ mengatakan dari hasil penjualan narkoba ia berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Pelaku mengaku dari hasil penjualan narkoba itu ia gunakan untuk menafkahi keluarganya. Pemerintah Kabupaten Tubaba gelar rapat refleksi tahun 2022 dan forum konsultasi publik. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar rapat refleksi tahun 2022 dan forum konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2024. Kegiatan itu dipimpin langsung PJ Bupati Tulang Bawang Barat Zaidi Rina didampingi Sekretaris Bapeda Provinsi Lampung. Zaidi Rina pada Kamis 19 Januari 2023 mengungkapkan kegiatan hari ini merupakan wadah diskusi bersama guna kemajuan daerah. Salah satunya terkait kondisi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang saat ini dapat dikatakan tren pertumbuhan ekonominya meningkat. Bahkan inflasi relatif terjaga dan angka kemiskinan lebih rendah dari nasional maupun provinsi. Hal ini seiring meningkatnya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2022. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang Barat tahun 2021 sebesar 2,89%. Jumlah ini masih di atas Provinsi Lampung yang sebesar 2,79%. Dirinya juga mengungkapkan untuk infrastruktur kondisi jalan baik sebesar 48,39% dan jumlah itu mengalami penurunan dari sebelumnya 63,8%. Selain itu terdapat sejumlah penghargaan yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2022. Dan salah satunya diberikan Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung. Penghargaan itu diberikan atas dukungan dan kerjasama yang baik dalam rangka pengamanan dan penerimaan pajak tahun 2022. Belanja di Pasadena Seluler bisa petik angpau berisi uang tunai hingga Rp100.000.
Pasadena Seluler di Jalan Brigjen Katanso nomor 25 Bandar Lampung memiliki promo untuk menyambut Imlek. Sales Marketing Pasadena Seluler Anton mengatakan promonya adalah petik angpau yang berlaku tanggal 20, 21, dan 23 Januari 2023. Angpau yang dipetik ini berisi uang tunai 20, 50, 75, dan 100 ribu rupiah. Cara bisa petik angpau dengan membeli ponsel, tab, dan TV Android tipe apa saja. Namun kata Anton pada Kamis 19 Januari 2023, petik angpau ini tidak berlaku untuk pembelian ponsel Nokia. Selain petik angpau masih ada promo lainnya, yakni pembelian ponsel Realme 10 Pro 5G series dengan harga 4-7 jutaan bisa mendapatkan cashback sebesar Rp100.000. Promo selanjutnya, jika melakukan pembelian Samsung seri A bisa mendapatkan gratis adaptor 25 watt. Lalu promo ponsel Samsung seri A dan Realme 10 Pro 5G series berlaku hingga 31 Januari 2023. Promo lain yang juga berlaku hingga 31 Januari 2023 adalah tiap pembelian ponsel, tablet, dan TV Android melalui Tokopedia Pasadena Seluler akan mendapatkan voucher cashback hingga Rp100.000 dan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Gratis ongkos kirim juga diberikan jika melakukan pembelian ponsel, tablet, dan TV Android melalui Shopee Pasadena Seluler. Berikutnya ada promo yang berlaku selama persediaan masih ada, yakni gratis Guardskin jika melakukan pembelian Oppo A77s dan A53. Selain dapat gratis Guardskin, pembelian Oppo A77s juga dapat gratis Oppo Encobuds. Ada juga promo gratis TWS Bluetooth untuk yang melakukan pembelian handphone Camon 19 Pro Mandrian Special Edition. Selain dapat TWS Bluetooth, konsumen yang membeli ponsel ini juga dapat softcase, anti-gores, charger, dan handsfree. Camon 19 Pro Mandrian adalah ponsel terbaru dengan harga Rp4.099.000. Untuk pembayarannya, di Pasadena Seluler menyediakan pembayaran secara tunai maupun kredit untuk pembelian handphone, tablet, dan TV Android. Untuk kredit bisa melalui Kredivo dengan keuntungan bisa tanpa KTP, cukup download aplikasi dan bisa dapat limit yang bisa langsung digunakan. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung Just Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.